It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bu, begini saya ingin mengajak Ibu sedikit untuk membedah sebuah kasus. Nah, ini merupakan tugas saya sebagai CGP untuk mengajak Ibu membedah sebuah kasus. Ini kasusnya Ibu Tati. Jadi saya meminta waktunya Ibu sebentar untuk bersama-sama memberikan jika Ibu berada pada posisi Ibu Tati ini, bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan, ya. Jadi seperti ini, Bu. Saya akan bacakan kasusnya. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu. Nah, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, ya. Yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangannya Ibu. Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya sangat takut juga kepada Ibu Tati, dan sebagian lain juga bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Ibu ini mendengar tangisan seorang murid, kemudian pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas. Di hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampaknya tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apakah yang akan Ibu lakukan? Kemudian, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kemudian dalam kondisi ini, apakah yang Ibu bisa lakukan? Dapatkah Ibu menginstruksi? Mengapa dan bagaimana Ibu bisa menginstruksi itu? Mendengar kasusnya itu, saya sebagai guru merasa prihatin, dan langkah yang pertama saya lakukan itu saya masuk di kelas menemui Ibu Tati, Ya. menanyakan bahwa apakah Ibu melihat anak siswanya di depan kelas itu atau bagaimana, begitu. Dan menurut saya guru lain yang melihat itu dapat juga memberi instruksi kepada Ibu Tati, karena mungkin Ibu Tati tidak melihat anak itu, atau dengan sengaja kah, atau bagaimana memberi hukuman seumpama anak ini sering terlambat sehingga diajukan begitu. Tapi kalau menurut saya bisa memberi masukan ke Ibu Tati, kalau bisa anak ini diajak masuk. Kira-kira jika tadi nih, misalkan ada kan guru lain yang mempunyai wewenang terhadap kelas itu, apakah guru lain ini bisa menginstruksi? Saya kira bisa. Semua guru di sekolah itu bisa menginstruksi Ibu Tati, karena perasaan Iba sedih melihat anak ini di luar, apalagi kepanasan.
apalagi kita tahu sekarang itu pembelajaran itu berpusat kepada anak. Teman-temannya sudah pada belajar di dalam, sementara dia masih di luar. Iya. Jadi kalau dalam ibu sendiri nih, langkahnya yang ibu tempuh ini, apakah ibu juga dapat menginstruksi Bu Tati tadi? Iya, saya rasa saya sudah melaksanakan instruksi itu kalau saya mendatangi Bu Tati, memberitahu bahwa ada anak di luar yang sedang kepanasan, mungkin karena merasa takut masuk, sehingga itu, dan saya bisa memanggil anak itu dan membawa masuk ke kelas. Dan saya merasa peduli dan kasihan terhadap anak ini. Mungkin saja Bu Tati punya aturan yang ketat di kelas, sehingga anak ini takut masuk, atau anak ini punya kesalahan sampai dan Bu Tati sulit untuk memaafkan mungkin kesalahan yang besar. Jadi ceritanya ibu akan mengambil langkah untuk memberitahu Bu Tati dulu, kemudian Iya. mengajak anak ini masuk. Ya, kalau bisa anak ini diikutkan belajar sama temannya, karena sangat kasihan, apalagi kepanasan begitu. Baik Bu, terima kasih atas masukannya yang diberikan. Begitu pendapat Ibu tentang langkah-langkah yang akan Ibu tempuh jika berada pada posisi sebagai teman Bu Tati tadi. Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya.